merasakan ujian yang begitu berat di dalam kehidupan mereka. Maka ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu, walaitsa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang mendapatkan urusan seperti ini kecuali dia benar-benar adalah seorang mukmin. Bagaimana kondisinya? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, yaitu tatkala dia mendapatkan kelapangan di dalam hidupnya, dia mendapatkan kesenangan, dia mampu bersyukur, dan itu menjadi baik baginya. Tetapi sebaliknya hadirin sekalian, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, tatkala dia mendapatkan kesempitan di dalam hidupnya, maka dia mampu bersabar, dan itu menjadi baik baginya. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari yang kita lalui mampu kita isi dengan rasa syukur, dan juga mampu kita isi dengan rasa sabar. Kalau dia senang bersyukur, kalau dia susah dia mampu bersabar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yang mana kata beliau salah satu orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi. Salah satu manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, ikhlas dari hatinya dan dari jiwanya. Selain itu siapa orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kata beliau, aktsaruhum alayya salatan, salah satunya orang-orang yang banyak mengirimkan salawat kepadaku, kata Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tema yang akan kita bahas di subuh yang cerah ini insyaallah hadirin sekalian adalah berkenaan dengan muhasabah akhir tahun. Karena sekarang hadirin sekalian, untuk bulan Masehi kita berada di penghujung bulan yang akan memasuki tahun baru 2025. Ada sebuah ayat yang perlu kita renungi bersama hadirin sekalian. Di dalam Al-Quran, di juz yang ke-30, ada satu surah yang Allah bersumpah menggunakan waktu. Allah bersumpah menggunakan masa. Masa itu waktu. Walaupun sebagian mufassir menafsirkannya adalah waktu asar. Itulah yang tertuang nama surahnya surah Al-Asr. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Walaupun ada sebagian yang menafsirkan demi waktu asar. Demi masa atau demi waktu hadirin sekalian. Kenapa Allah bersumpah menggunakan ini? Kalau Allah bersumpah menggunakan sesuatu hadirin sekalian, maka di dalam sesuatu tersebut itu mengandung sesuatu yang luar biasa. Apa contohnya misal? Wal fajr, demi waktu fajar, kata Allah. Waktu fajar itu waktu yang luar biasa.
wasyamsi, Allah bersumpah menggunakan matahari. Matahari kalau tidak ada jamaah sekalian, tidak bisa hidup kita. Wallaili, Allah bersumpah menggunakan malam, itu pun waktu jamaah sekalian. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kalau kita renungkan jamaah sekalian, Allah bersumpah menggunakan matahari, Allah bersumpah menggunakan bulan. Matahari itu akan terjadi nanti bilangan Masehi. Kemudian nanti wal qamari, Allah bersumpah menggunakan bulan. Nanti akan terjadi bulan-bulan qamariyah jamaah sekalian. Perhitungan bulan Hijriah menggunakan bulan. Banyak Allah bersumpah menggunakan itu semua jamaah sekalian. Karena ada sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan manusia, termasuk wal asr, kata Allah, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah menggunakan waktu, hadirin sekalian? Karena ternyata hidup kita, baik dan buruknya, masuk surga atau masuk nerakanya, itu ditentukan oleh waktu-waktu kita. Ini sebanyak jamaah subuh ini nampaknya 2000-an orang. Duduk di karpet yang sama, nama masjidnya Masjid Ad-Du'a. Belum tentu nanti kita masuk surga di surga yang sama. Ada yang surganya Jannatun Na'im. Mana yang ingin masuk surga Jannatun Na'im? Tunjuk tangan. Ada yang masuk surga Firdaus. Betul? Insya Allah. Jangan sampai nanti na'udzubillah min dzalik, kawan-kawan kita yang di surga bertanya kepada kawan-kawannya yang di neraka Saqar. Seperti kata Allah dalam surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Orang-orang yang berada di surga itu nanyain, yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya sama tentang saudara-saudaranya yang waktu di dunia suka berbuat dosa, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, suka ke klub malam, suka ke diskotik, makai narkoba. Kawan-kawannya berada di surga. Mana kawan kita yang satu itu dulu? Makanya mereka berkunjung, ngeliatin, tanya tuh sama orang-orang yang berada di neraka, terutama neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu jawaban dari mereka, hadirin sekalian. Jangan sampai kita seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita pingin jamaah sekalian, dengan memanfaatkan waktu ini jamaah sekalian, karena yang menentukan kualitas hidup kita adalah bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Maka secara umum hadirin sekalian, dalam ayat ini wal asr, kata Allah, demi waktu, demi masa, masa lalu, masa kini, masa depan. Allah bersumpah menggunakan ini semua jamaah sekalian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, kata Allah, benar-benar dalam keadaan rugi. Terutama orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan dua nikmat. Sebagaimana kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata beliau. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, dan ini berkaitan dengan waktu jamaah sekalian. Apa nikmat yang sering dan kebanyakan manusia melalaikannya? Yang pertama, kata Nabi, as-sihhah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Betapa banyak orang jamaah sekalian badannya sehat, setiap subuh dia mampu bersepeda sampai keluar kota, bersepeda dia, tapi tidak pernah melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Banyak jamaah sekalian
Banyak. Tetangga kita mungkin rumahnya di belakang masjid, dia bersepeda, dia olahraga fitness, main marble segala macam, dia main badminton, main futsal, jago semuanya. Tapi melangkahkan kakinya ke masjid, melangkahkan kakinya untuk bermajlis ilmu, beratnya minta ampun. Sehat orangnya, sehat. Betapa banyak orang-orang yang sehat, tetapi dia tidak mampu memaksimalkan kesehatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya sehat, lisannya lancar, tapi tidak mampu membaca Al-Qur'an, tidak mampu menatap Al-Qur'anul Karim, tapi mampu menatap layar-layar HP, mampu menatap layar-layar TV berjam-jam bahkan berhari-hari. Sehat. Maka dua nikmat kata Nabi yang kebanyakan manusia melalaikannya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua as-sihhatu wal faragh, dan yang kedua adalah waktu luang. Betapa banyak hadirin sekalian, terkadang kita disibukkan oleh hal yang sia-sia. Waktu luang kita sibuk dengan main gamenya, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya, hadirin sekalian. Dan ini semuanya berkaitan dengan waktu. Maka illal ladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi tidak hanya cukup dengan iman, jamaah sekalian. Mesti dengan apa? Wa amilus solihat. Dia harus mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal yang membawa kebaikan, amal-amal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Dan ini semua hadirin sekalian, orang-orang yang tidak akan merugi, kata Allah di dalam ayat ini. Nah, kembali ke surah Al-Asr tadi, hadirin sekalian, di ayat yang pertama. Wal asr, kata Allah, demi waktu. Karena kita mau masuk surga itu karena waktu. Kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, karena waktu. Dan kita pun hadirin sekalian mampu memanfaatkan amal-amal. Ada yang pahalanya bisa sehari itu dia mendapatkan 700 kali lipat pahala. Karena apa? Karena dia menggunakan waktu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita, hadirin sekalian, terutama apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwa kata beliau, nilaimu adalah hari-harimu, kata beliau. Jadi nilai hidup kita ini, hadirin sekalian, tergantung bagaimana kita melalui hari-hari kita. Kalau dia melalui hari-harinya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya baik, bagus, karena dia bersandar kepada zat yang menciptakan alam semesta ini dan yang menciptakan waktu itu sendiri. Tapi kalau dia, jamaah sekalian, menghabiskan waktu-waktunya, hari-harinya dengan keburukan-keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan-keburukan dan menjadikan kehidupannya bernilai buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama anta ayyam, kata Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kita ini, kata Hasan Al-Basri, jamaah sekalian, hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Jadi kita ini hidup, jamaah sekalian, hanya mengumpulkan hari-hari. Lewat hari Senin, lewat hari Ahad, lewat hari Senin, lewat hari Selasa, lewat lagi hari Rabu, lewat hari Kamis, lewat hari Jumat, ketemu lagi hari Ahad, besok begitu lagi, terus hanya ngumpulin hari. Maka kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, jamaah sekalian,
Ini yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang merugi. Sebagaimana kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi yang nyata, kata Allah. Maka kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duk. Tatkala satu hari itu hilang, kata Imam Hasan Al-Basri, maka hilang pula sebagian dirimu. Hilang pula sebagian kesempatan kita. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, maka terkadang lucu. Lucunya manusia itu kenapa? Waktu dia bertambah umurnya, kenapa manusia justru bahagia? Sehingga dia memperingati hari ulang tahunnya. Betul? Rata-rata begitu enggak, Pak? Dipotongin kue, dibeliin kue, ya kan? Happy birthday to you, gitu ya. Senang dia, wah, bahagia dia. Padahal hakikatnya hadirin sekalian, jatah hidupnya sedang berkurang. Bisa jadi besok dia sudah meninggal dunia. Contoh jamaah sekalian, waktu kita dilahirkan, umur kita yang dijatah sama Allah, hidupnya hanya 70 tahun. Waktu dia umur 1 tahun, berkurang atau bertambah umurnya? Berkurang sesungguhnya. Kenapa orang banyak bahagia? Justru dia lalai, makan-makan, happy-happy, pesta pora, dangdutan, organan itu. Kenapa? Ulang tahun. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya umurnya sedang berkurang, jatah hidupnya sedang berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mestinya jamaah sekalian, dia mesti berdoa, meminta keberkahan umur yang tersisa agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita umurnya, misal jamaah sekalian, umurnya 40 tahun, kalau seandainya di kitab Lauhul Mahfuz hidup kita umurnya 70 tahun, maka berapa sisa hidup kita? 30 tahun lagi. Jadi bukan bertambah, berkurang jatah hidup. Maka yang sudah ngaji, kalau ulang tahun, milad, itu mestinya berdoa, bukan happy-happy, bukan organan, potong kue, pas nyup lilin di sana tempat berdoa. Bukan, itu budaya orang-orang kafir. Doa, didoakan apa? Berkah umur yang tersisa. Semoga nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu didoain agar berkah, jamaah sekalian. Bukan happy, senang segala macam sehingga dia lupa. Bukan meningkat amal kebaikannya, bukan meningkat amal solehnya, justru banyak keburukan yang meningkat setelah bertambahnya umur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka jamaah sekalian, apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Bahwa hidup kita ini hadirin sekalian hanya kumpulan-kumpulan hari. Tatkala satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari diri kita. Dan jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Rabi'ah tatkala beliau menasihati Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu, sedangkan engkau mengetahui. Oleh karena itu, kata Rabi'ah kepada Sufyan Ats-Tsauri, beramallah, fa'mal. Apa maksudnya nasihat beliau ini jamaah sekalian? Bahwa karena hari-hari kita akan hilang dan berlalu jamaah sekalian, dan kematian itu pasti akan menjumpai kita semua. Dan kenapa jamaah sekalian? Kematian itu kita tidak ada yang tahu satupun. Itu sebenarnya jamaah sekalian merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Karena bisa tidak dibayangkan, kalau seandainya jamaah Masjid Al-Huda subuh ini ada yang tahu bahwa minggu depan dia mau meninggal dunia, saya yakin ada snack seenak apapun di luar nanti Pak, mungkin dia tidak mau makan. Dikabarin sama malaikat maut, Pak, kamu besok mau mati minggu depan, Ahad subuh besok Bapak mau mati. Mesti dia gelisah, susah tersenyum. Habis itu mungkin dia bersedekah, ngaji setiap hari, sholat setiap hari, enggak keluar rumah lagi dia. Sambil dia ngitung, waduh besok udah Senin, oh besok sudah Selasa, besok sudah Selasa, besok sudah Rabu. Gelisah hatinya, sehingga dia tidak mampu lagi tersenyum, tidak mampu lagi untuk bergaul bercengkrama dengan riang gembira. Nah, itu salah satunya kenapa kematian di antara kita semua hadirin sekalian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mampu bahagia, tetap mampu bergembira. Tapi jangan lupa jamaah sekalian bahwa kematian itu pasti menjumpai kita semua, hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya. Maka fa'mal, kata Rabi'ah kepada Sufyan Ats-Tsauri, beramallah, beramal setiap hari, beramal. Karena kita tidak tahu kapan dijemput oleh malaikat maut. Bersiaplah, berbekallah. Nah, maka jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aku pernah bersama orang-orang sufi, kata Imam Asy-Syafi'i. Aku tidak mendapatkan pelajaran bahwa waktu bagaikan pedang. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah kumpul sama orang-orang sufi, ternyata mereka beramal. Sehingga Imam Asy-Syafi'i merasakan bahwa waktu bagaikan pedang. Kalau tidak dimanfaatkan, maka waktu itu akan memotong kita. Akhirnya kata beliau, jika kamu tidak memotongnya, menggunakannya, maka dia akan memotongmu, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang tidak mampu manfaatkan waktunya dengan baik, hadirin sekalian, hari-hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan berlalu, dan dia tidak mampu manfaatkan waktu itu dengan maksimal, maka waktulah yang akan memotongnya, hilang dengan sia-sia. Maka apa kata Imam Asy-Syafi'i selanjutnya? Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, kata Imam Asy-Syafi'i, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka dirimu akan disibukkan oleh hal-hal yang buruk. Bayangkan, ini nasihat luar biasa jamaah sekalian. Jadi kalau kita tidak mampu manfaatkan waktu kita dengan perkara-perkara yang baik, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk. Maka mari kita manfaatkan waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, hadirin sekalian, agar berkurang kesempatan untuk melakukan keburukan-keburukan. Jadi kalau jamaah sekalian tidak mampu tuh ngambil Quran, ngaji segala macam, mesti itu akhirnya main game seharian, murojaahnya hilang, hafalannya hilang. Kalau tidak mampu baca Quran, hidupin TV, nonton drama terus 2 jam 3 jam. Karena kebaikan tidak ada, keburukan yang datang. Maka jamaah sekalian, mari kita merenungi hari-hari yang kita jalani ini, kita rubah tahun demi tahun, terus berjalan meninggalkan kita. Dan waktu pasti berlalu, hadirin sekalian. Maka tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Apakah kita ingin isi dengan kebaikan-kebaikan, atau kita ingin isi dengan keburukan-keburukan? Dan itu adalah pilihan dari kita semua, di antara kita semua. Nah, maka jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bagaimana surah Al-Hajj ayat 47. Ternyata jamaah sekalian, hidup kita di sisi Allah ini kurang lebihnya, coba jamaah sekalian hitung. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ini?
Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, kata Allah. Jadi satu hari di sisi Allah, jamaah sekalian, ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan, kata Allah, 1000 tahun dalam hitungan kalian, kata Allah, dalam hitungan kita semua. Jadi satu hari di sisi Allah itu, jamaah sekalian, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Berarti dari hidupnya Nabi Muhammad sampai sekarang di sisi Allah baru berapa hari kita? 1445, baru sehari setengah. Kalau berdasarkan ayat ini, hadirin sekalian, karena satu hari di sisi Allah berapa? Sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Maka kalau seandainya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, bahwa umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Banyak enggak yang sudah 60 tahun? Nampak sebelah sini nih, 75, 65. Hati-hati. Karena ayat hadis ini, jamaah sekalian, berkata, maka yang sudah pensiun itu, banyak-banyaklah jamaah sekalian. Enggak usah lagi main-main TikTok itu. Live streaming itu udah enggak usah lagi. Apalagi mau bikin konten macam-macam, goyang-goyang kayak apa tuh misalnya. Udah lagi. Kalau udah 60 tuh. Karena kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 sampai 60 tahun. Umur umatku, kata Nabi, berkisar 60 sampai 70 tahun. Memang betul. Dan sedikit yang lebih dari itu, kata Nabi. Betul. Jarang kita lihat sekarang orang yang sampai umurnya 100 tahun. Jarang. Kecuali kakek nenek kita dulu, 85, 80, 90. Dan sekarang rata-rata 72 awun. Bahkan banyak sekarang 40 udah kena jantungan, 40 udah stroke, banyak sekarang. Karena mungkin makanan dan lain sebagainya. Memang berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalau seandainya jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini tadi, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Kalau umur kita rata-rata 70 tahun, berarti kita hidup di sisi Allah berapa tahun, jamaah sekalian? Kurang lebih hanya 1 jaman. Hanya 1 jam, gak nyampe 1 hari di sisi Allah. Mungkin kurang lebih kita hidup di sisi Allah hanya 1 jam seperempat. Itu pun kalau umurnya sampai 70-an tahun. Singkat, jamaah sekalian. Maka benar kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kalian di dunia ini, kata Nabi, seolah-olah engkau adalah seorang yang asing, seorang musafir. Sehingga jamaah sekalian, orang asing itu kalau berada di tempat bukan negaranya, bukan rumahnya, dia akan rindu kembali ke rumahnya. Dia akan ingat pulang ke kampung halamannya. Kalau kita di perantauan, hadirin sekalian, mesti ingat bagaimana kampung halamannya. Dia rindu akan kembali ke sana. Dan kampung halaman kita, hadirin sekalian, yang sesungguhnya bukan dunia, tapi adalah akhirat. Maka waktu sholat, jamaah sekalian, Allahu Akbar, selalu Allah ingatkan minimal 17 kali di dalam sehari semalam. Allah ingatkan kita kampung akhirat, kampung akhirat, kampung akhirat. Mana kalimatnya jamaah sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, walaupun boleh ma-nya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin, ma-nya boleh dibaca pendek, tapi umumnya kita baca ma-nya panjang. Maliki Yaumiddin, kalimat itu jamaah sekalian artinya yang merajai hari kiamat. Kalau seperti itu, apa bayangan di benak kita jamaah sekalian? Kita terbayang bagaimana nanti akhirat. Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Itu sesungguhnya jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah visioner, ke depan, jauh ke depan. Kemana ke depannya? Ingat akan kampung akhirat, yang mana nanti kita akan berbaris bersop-sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada namanya raja di waktu itu. Tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri, tidak ada yang namanya raja. Nanti yang menjadi raja hanya Malik Yaumiddin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya pangkat jabatan rendahkan, tawaduklah. Yang punya kekayaan, tawaduklah. Nanti Allah yang memiliki kekayaan itu semuanya. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, Malik Yaumiddin, diingatin sama tuh akhirat. Itu kehidupan sesungguhnya. Maka hilangkan kesombongan, hilangkan kekikiran, hilangkan pangkat jabatan, hilangkan yang namanya egoisme. Karena sesungguhnya nanti jamaah sekalian, kita semua akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Visioner jamaah sekalian, hidup seorang mukmin. Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita renungkan bersama jamaah sekalian. Kita hidup di dunia ini jamaah sekalian hanya di sisi Allah, kurang lebih waktunya hanya 1 zaman saja. Maka manfaatkan dengan baik hadirin sekalian. Maka salah satu orang-orang yang beruntung itu jamaah sekalian, orang yang irtanim khamsan qabla khamsin, orang yang mampu memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara lainnya. Dia mampu manfaatkan hidupnya sebelum kematiannya. Dia mampu manfaatkan waktu luangnya sebelum waktu sibuknya. Dia mampu manfaatkan waktu mudanya sebelum datang waktu tuanya, dan yang lain sebagainya jamaah sekalian. Maka inilah orang-orang yang beruntung, mampu dia manfaatkan itu semua jamaah sekalian. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkaranya jamaah sekalian. Masa tuanya sebelum masa mudanya, sebelum datang masa tuanya. Masa luangnya sebelum datang masa sibuknya. Masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya. Masa kehidupannya sebelum datang masa kematiannya. Mampu dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bermuhasabah kita di akhir tahun ini jamaah sekalian, maka mari setidaknya kita banyak merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Apa yang perlu kita rubah jamaah sekalian? Yang pertama, mari jadikan hati kita qalbun syakirun. Menjadikan hati kita hati yang senantiasa bersyukur. Bersyukur terus dalam keadaan apapun jamaah sekalian. Karena kalau kita merenungkan hidup kita ini memang senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini mungkin jamaah sekalian ada yang diuji, memang itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang yang mampu bersabar
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Maka selain kita mampu menjadikan hati kita hati yang mampu bersyukur, kita juga mampu menjadikan hati-hati kita hati yang mampu bersabar. Karena kita jamaah sekalian dalam perjalanan hidup ini sesungguhnya nampaknya lebih banyak harus memasang sifat sabar dibandingkan sifat syukur kita jamaah sekalian. Harus banyak bersabar. Karena kita banyak kekurangan, banyak ujian setiap hari jamaah sekalian, minggu, bulan dan lain sebagainya. Termasuk jamaah sekalian mau istiqomah kajian itu butuh kesabaran. Kadang-kadang hujan dikit udah lemas dia. Nggak ada kawan yang mau berangkat, dia jadi nggak ikut. Kurang bersabar. Maka salah satu dalam surah Al-Asr tadi, orang-orang yang tidak merugi, salah satunya watawasau bis sabr, saling menasehati di dalam kesabaran. Dalam kesabaran bagaimana? Termasuk sabar dalam mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga istiqomah menuntut ilmu. Sabar istiqomah dalam belajar halaqah Quran. Sabar tuh yang sering disalahin terus sama gurunya. Sabar. Kalau dia tidak sabar, udah paling 2 kali pertemuan tinggal dia, absen terus. Paling 5 kali pertemuan habis itu nggak nongol lagi. Nggak sabar berarti. Butuh sabar. Kita mungkin jamaah sekalian waktu baca Quran 1 lembar sudah ngantuk, lawan lagi, butuh kesabaran. Jadi jangan sampai kita memaknakan sabar itu harus diuji dengan penyakit, harus diuji dengan musibah-musibah besar, enggak. Tapi termasuk jamaah sekalian kita istiqomah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, istiqomah dia terus. Itu butuh kesabaran. Waktu dia mau infak, istiqomah 1000 saja sehari, butuh kesabaran. Maka jadikan hati kita semua jamaah sekalian, tahun demi tahun yang kita lalui ini, latih hati kita untuk mampu tumbuh rasa syukur dan juga tumbuh rasa sabar lebih baik ke depannya. Nah, kemudian jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selain menjadikan lisan kita qalbun syakirun, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, kata Nabi. Tidak lurus iman seorang hamba, kata Nabi, sampai lurus hatinya. Itu jamaah sekalian. Jadi iman itu akan tercermin, akan membentuk hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak lurus hati seseorang sampai lurus lisannya, sampai lurus lidahnya. Maksudnya bagaimana? Iman yang baik akan meluruskan hati, hati yang baik akan tercermin dari lisannya. Makanya waktu beberapa bulan yang lalu jamaah sekalian, ada seorang ustaz, seorang kiai, gara-gara ngolok-ngolok jamaahnya, fatal akibatnya. Tahu kan jamaah sekalian? Ada ya? Dan banyak hal-hal seperti itu jamaah sekalian. Gara-gara apa? Lisan. Maka mari kita jadikan lisan ini lisanun zakirun. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, rubah tulisan. Yang suka mencaci, yang suka mencela, mudah mencela, mudah mencaci, mudah membuli, mudah merundung, mudah untuk menghibah, itu hilangkan itu semua jamaah sekalian. Jadikan lisanun zakirun, lisan yang banyak berzikir. Karena lisan ini jamaah sekalian menjadikan standar lurus atau tidaknya iman seseorang. Kalau yang keluar di mulutnya suka mencaci,
suka mencela, suka menghibah, suka mengolok-olok, maka suka mengumpat, maka itu menunjukkan kualitas imannya jamaah sekalian. Tidak lurus kata Nabi. Iman seorang hamba sampai lurus hatinya, tidak lurus hati seorang itu sampai lurus lisannya. Maka jamaah sekalian, jadikan lisan-lisan kita banyak membaca Al-Quran. Rubah tuh, banyak baca Quran. Ambil Yasin, Alif Lam Mim. Saya yakin lisan yang suka mencaci, walaupun dia sudah ustadz, walaupun dia sudah gus, walaupun dia sudah kiai, walaupun dia sudah ulama, kalau lisannya suka mencaci itu, mencaci saudaranya, mungkin yang berbeda pendapat dengannya dan lain sebagainya, dia caci, dia bully, dia umpat, dia apa lagi dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang suka ngumpat, lisan yang suka mencela, Allah pun benci dengan orang tersebut. Apa kata Allah? Buka di dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka kata Allah setiap pengumpat lagi pencela. Apalagi nyela orang lain di depan umum. Celaka. Nauzubillah min dzalik. Caranya bagaimana jamaah sekalian agar tidak mudah mencela, tidak mudah membuli, tidak mudah mengumpat? Salah satunya jadikan lisan ini banyak berzikir. Jadi yang keluar bukan cacian, yang keluar bukan kata-kata porno, bukan kata-kata yang kotor. Maka banyak jamaah sekalian. Maka salah satunya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir habis salat selain jamaah sekalian subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah lagi. Ada yang agak lebih dahsyat, ngucapinnya gampang. Sebagaimana kata Nabi, man qala, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Itu cara jamaah sekalian, latih tulisan biar banyak tuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Fi yaumin mi'ata marratin. Dia mengucapkan kalimat ini subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak ada subhanallahil azimnya, hanya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu latih zikir, lisanun zakirun. Siapa yang mampu mengucapkan man qala subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marratin, setiap hari dia mampu mengucapkannya 100 kali sehari. Pak, banyak enggak 100 kali sehari? Dikit. Hitung aja, kalau dalam sholat 5 waktu 20 aja 1 5 waktunya. Subuh ini 20, nanti zuhur 20, nanti asar 20, maghrib 20, isya 20, cukup tuh 100. Kalau dia mampu mengucapkan ini subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, terus 100 kali sehari, bukan cuma satu waktu, maka khuttat khotayahu walau kana misla zabadil bahar, kata Nabi, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Mungkin kita sering lalai, sering mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Baca tuh zikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Membiasakan agar lisan kita lisanun zakirun. Ada lagi yang lebih ringan tapi tidak tentukan. Yang jelas kata Nabi, saqilatani fil mizan, kata beliau. Kalimatani, 2 kalimat, habibatani inda rahman, sangat dicintai di sisi Allah yang maha rahman. Khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan.
khafifatan fil lisan, ringan di lidah tapi berat timbangannya di sisi Allah. Dua kalimat ini apa kata Nabi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini kata Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah dengan dua kalimat ini. Selain Allah senang, mudah diucap oleh lidah, tapi pahalanya saqilatani fil mizan. Sangat berat timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Biasakan itu, Pak. Berapapun. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Nah, maka jamaah sekalian, jadikan ini kebiasaan. Habis salat, selain subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka tambahin subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tambahin lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Terus agar apa jamaah sekalian? Melatih lisan ini agar banyak mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, mengikis kalimat-kalimat sayyi'ah, mengikis kalimat-kalimat kotor. Hilang nanti. Kadang-kadang suka nyebutin binatang najis itu, hilang nanti sedikit-sedikit. Dengan banyaknya apa? Banyaknya zikir, banyaknya dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita mesti memperbanyak pahala dan meminimalisir dosa. Banyakin pahala jamaah sekalian, tahun demi tahun ini kita berlatih, berjuang, memperbanyak pahala, mengurangi dosa. Bagaimana salah satunya jamaah sekalian? Salah satunya caranya dengan memperbanyak sedekah. Yang tahun-tahun ini jarang sedekah, sedekahlah Pak. Ibu-ibu punya harta itu, karena harta yang kita pakai, yang dijadikan baju, dijadikan sarung, dijadikan celana, kalau kita meninggal dunia itu semua akan kita tinggalkan. Motor tinggal, mobil tinggal, tanah tinggal, rumah tinggal, emas tinggal, rekening tinggal. Yang akan menikmati siapa? Ahli waris. Tapi tatkala kita jamaah sekalian, harta yang ada tersebut kita jadikan sebagiannya, jadikan sedekah, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang nanti akan menjadi peneman kita di kuburan sampai hari kiamat. Maka pernah kami jelaskan kepada para jamaah sekalian, di dalam surah Al-Munafiqun Allah menceritakan bahwa orang yang meninggal dunia ini ingin dibangkitkan walaupun hanya sebentar. Apa yang dia inginkan? Dia hanya ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Makanya kalimatnya gini, kata orang yang sudah meninggal dunia ini, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Dia minta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tolong bisa enggak, ini bahasa kitanya, diundur ajalku. Ini udah meninggal dunia, minta diundur, dikembalikan, hidup sebentar. Apa yang dia inginkan, walaupun ini tidak akan mungkin, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua jamaah sekalian, bahwa penyesalan terbesar orang yang meninggal dunia itu ternyata kurang banyak bersedekah. Maka sebelum menjadi penyesalan bagi kita juga yang masih hidup, mari harta-harta kita itu jamaah sekalian, sebagian rezekikan, sedekahkan.
Sedekahkan sama ahli-ahli Quran, monggo. Sedekahkan kepada panti-panti asuhan, silahkan. Sedekahkan kepada orang-orang buntung, mohon maaf, di pinggir jalan itu, silahkan. Sedekahkan. Itu yang akan menjadi pahala sampai hari kiamat jamaah sekalian. Adapun yang kita belikan mobil, tinggal. Yang kita makan dari seluruh jenis makanan hanya menjadi kotoran. Maka jadikan hadirin sekalian, agar waktu kita menginfakkan harta kita, pahalanya 700 kali lipat kata Allah. Wajar kalau sedekah dan infak ini jamaah sekalian menjadi penyesalan yang besar bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena pahalanya sekali dia melakukan jamaah sekalian, kama sali habbatin ambatat sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sama dengan 700 kali lipat. Maka jamaah sekalian, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu, jadikan kita semua untuk terbiasa mengeluarkan harta dari yang Allah rezekikan kepada kita, agar kita keluarkan untuk di jalan Allah, untuk perbaikan kehidupan kita ke depannya. Dan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu syuruk sudah tiba, maka kami cukupkan kajian kita, kajian subuh di hari yang berkah ini, insyaallah. Di subuh yang berkah ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita memohon ampun. Jangan lupa jamaah sekalian, salah satu untuk mengisi waktu kita, jangan lupa untuk lakukan salat isyraq terlebih dahulu. Setelah itu, kalau ada makanan dan lain sebagainya, maka kita nikmati bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim.